Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di sini saya Wulan dari Nur Aisyah akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kancil dan Buaya. Nah, kira-kira teman-teman sudah ada yang tahu belum kisah kancil dan buaya? Kalau belum, simak videonya sampai habis ya. Di suatu hutan belantara, hiduplah berbagai macam satwa. Nah, salah satunya yaitu si kancil. Jadi, kancil yang satu ini itu terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, kancil ini juga dikenal dengan keramahannya. Pada saat itu dia sedang melewati sungai dan dia melihat angsa yang sedang berenang di sana. Lalu dia pun menyapa angsa. "Hai angsa, kau sedang berenang di sana?" Lalu angsa pun menjawab, "Hai kancil, iya, air di sini sangat segar dan juga jernih." Lalu saat dia melewati sebuah pohon, dia melihat ada tupai di sana. "Hai tupai, kau sedang apa di sana?" kata si kancil. Lalu si tupai menjawab, "Oh, hai kancil, aku sedang mencari makan di sini." Nah, itu adalah salah satu bukti keramah tamahan dari si kancil. Pada suatu hari, di saat pagi yang sangat cerah, kancil memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi hutan. Pagi ini sangat segar. Bagaimana kalau aku berjalan-jalan saja, kata si kancil. Lalu, kancil pun berjalan-jalan mengelilingi hutan. Saat belum lama berjalan, dia mendengar ada suara di semak-semak. Lalu kancil pun menghampiri semak-semak tersebut. Dan ternyata ada 3 anak ayam yang sedang terperosok di dalam lubang. Mereka tidak bisa keluar karena lubang terlalu tinggi untuk mereka. Ibu, tolong aku," kata anak ayam tersebut. Lalu kancil pun masuk ke dalam lubang tersebut. "Hei, tenanglah anak ayam, aku akan membawa kalian keluar untuk menemui ibu kalian." Lalu anak ayam tersebut pun berkata pada kancil, "Terima kasih kancil, tolong kami," kata anak ayam. Lalu kancil pun menjawab, "Iya, aku akan menolong kalian. Sekarang naiklah ke punggungku. Ayo kita temui ibu kalian," kata si kancil. Pada saat perjalanan mencari induk ayam, kancil dan ketiga anak ayam tadi bernyanyi-nyanyi ria. Tidak lama setelah itu, kancil melihat ada induk ayam yang sedang mencari anaknya. Lalu kancil pun berkata, "Hai induk ayam, aku membawa anakmu. Tadi mereka terperosok ke dalam lubang," kata kancil. Lalu induk ayam tersebut berkata, "Oh anakku, aku tadi mencarinya." Lalu si kancil pun berkata, "Mereka tadi terperosok ke dalam lubang dan aku membantunya." Lalu si induk ayam tersebut berkata pada kancil, "Oh, terima kasih kancil, kau telah menyelamatkan anakku. Kau memang hewan yang sangat baik." Lalu kancil pun meneruskan perjalanannya. Saat melanjutkan perjalanan, kancil memakan beberapa dedaunan yang ada di sana. Wah, daunan-daunan ini sangat enak rasanya. Tapi aku merasa bosan jika makan ini terus. Aku ingin makan yang lainnya. Tapi apa ya? Nah, pada saat itu kancil juga merasa kehausan dan dia memutuskan untuk meminum air yang ada di danau. Saat sampai di danau, kancil meminum beberapa air yang ada di sana. Lalu, saat meminum air, dia melihat bahwa di seberang sungai ada beberapa buah-buahan yang sangat lezat dan kancil ingin memakannya. "Wah, di sana ada buah-buahan yang sangat lezat. Aku ingin sekali memakannya," kata si kancil. Tetapi kancil bingung bagaimana caranya agar dia bisa melewati danau tersebut. Lalu kancil pun mencari ide bagaimana caranya. Saat dia mencari ide, dia melihat ada seekor buaya yang sedang tertidur di pinggir sungai. Dan kancil pun mendapat ide dari sana. "Aha, aku punya ide." Lalu kancil pun membangunkan si buaya. "Hei buaya, bangunlah," kata si kancil. Buaya yang merasa terusik oleh kehadiran si kancil, dia pun marah. "Hei kancil, kau ini kenapa? Kau mau kumakan ya?" kata si buaya. Lalu si kancil berkata,
tenanglah. Aku sekarang sedang ingin membagikan makanan untuk kalian semua, kata si kancil. Lalu si buaya berkata pada si kancil, "Hei kancil, kau pasti berbohong kan? Kau kan hewan yang sangat pintar. Pasti kau menginginkan sesuatu, lalu kau membohongiku." Dan kancil pun berkata, "Tidak buaya, saat ini aku sedang membawa daging dari raja. Tetapi aku harus menghitung jumlah dari kalian dulu." Lalu buaya pun berkata, "Kau benar-benar akan membagikan daging kepada kami?" Lalu kancil pun berkata, "Iya, aku akan membawakan daging untuk kalian. Tapi kalian harus berjejer atau berbaris dulu di sungai. Jadi aku bisa menghitung berapa jumlah kalian, lalu aku akan membawakan daging dari raja." Lalu si buaya pun berkata pada si kancil, "Benarkah kau akan bagian daging untuk kami?" Dan kancil berkata, "Iya, aku akan membawakan daging untuk kalian. Tetapi kalian harus berjejer dulu sekarang, aku harus menghitung kalian." Lalu si buaya ini berkata, baiklah, aku akan menyuruh teman-temanku untuk berjejer di sepanjang danau ini agar bisa kau hitung lalu kau bagikan daging." Dan setelah itu kancil pun berkata, "Baiklah, sana cepat, panggil teman-temanmu sekarang." Dan buaya pun menemui teman-temannya. "Hai kawan-kawan, kemarilah. Kancil akan memberikan daging untuk kita." Lalu si para buaya pada berkumpul. "Benarkah kancil akan membagikan daging untuk kita?" Lalu si buaya pun berkata, "Iya, kancil akan membagikan daging dari raja untuk kita. Akan tetapi kita harus berjejer dulu di sepanjang danau ini supaya kancil bisa menghitung kita." Lalu si buaya ini berjejer di sepanjang danau. Saat melihat itu, kancil pun berkata, "Wah, kalian benar-benar ingin mendapatkan daging ya? Kalau begitu, sekarang aku akan mulai melompat dan menghitung kalian semua." Lalu si buaya pun berkata, "Baiklah, cepat, aku tidak sabar untuk mendapatkan daging." Lalu kancil pun melompat dan melewati mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kancil pun telah sampai ke seberang sungai. Lalu kancil pun berkata, "Wah, terima kasih teman-teman, kalian sudah membantuku." Lalu si buaya pun bingung, "Hah? Membantu? Bukannya kau ingin membagikan daging untuk kita?" Lalu si kancil pun menjawab, "Hahaha, aku hanya membohongi kalian. Sebenarnya aku tidak membawakan apapun untuk kalian. Aku hanya ingin melewati danau ini untuk mendapatkan buah." Lalu si buaya pun marah, "Wah kancil, kau benar-benar ya? Kenapa kau menipu kami? Kau ini benar-benar." Lalu kancil pun berkata, "Hahaha, maafkan aku teman-teman. Tapi terima kasih juga karena kalian telah menolongku." Lalu kancil pun berlari ke seberang hutan tersebut dan mencari makan, yaitu buah-buahan yang ada di sana, tanpa memikirkan perasaan si buaya yang sedang marah karena ditipu. Wah, kancil benar-benar ya. Dia benar-benar hewan yang licik, tetapi dia juga pintar. Dan akhirnya kancil pun memakan buah-buahan yang ada di sana dengan senang dan juga dengan tanpa memikirkan perasaan si buaya tadi. Nah, teman-teman, pesan moral dari cerita yang aku ceritakan tadi yaitu kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi, gunakan kecerdasanmu untuk hal-hal yang baik saja. Sekian storytelling dariku dengan kisah yang berjudul Kancil dan Buaya. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan jangan lupa ingat pesan-pesan moral yang aku sampaikan tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.